ya. Ya. Kenapa sih kita harus mengkajinya dalam kitab kuning? Kan di Quran ada, di hadis ada. Ya. Nah, kadang kan orang nanya, kenapa sih harus dari kitab gitu? Kenapa nggak dari Quran, dari hadis yang memang ya sudah biasa gitu? Nah, mungkin Gus bisa untuk menerangkannya. Welcome to my channel, Zafatomudai. Ada yang nonton 11 orang. Coba Om tes ya. Tes 1, 1, 2 tes, cek sound cek. Aman nggak? Tes 1, 1, 2 tes, cek sound cek. Coba punten Gus dites. Cek. Ada? Tes. 1, 2, 1, 2. Apa kurang dekat? Tidak. Nah, nih. Ada? 1, 2, 1, 2. Nah, sip. Apa kurang dekat? Oke, kita mulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita ini jam berapa ini? Pukul berapa? Pukul 3 kurang seperempat. Alhamdulillah kita masih bisa live streaming ya. Tadi saya umumkan di grup bagi Bapak Ibu yang belum tidur silakan lanjut untuk nonton live streaming kita. Karena apa? Karena kita hari ini malam ini kedatangan tamu yang istimewa. Ya, jauh-jauh kita datangkan dari Cilacap. Kalau ngundang gitu susah, wah antri banget daftar undangannya. Banyak dipanggil keluar soalnya, ya. Nah, kebetulan kita udah hadir di samping saya ini Gus Ridwan dari Cilacap. Beliau ahli dalam kitab kuning ya Gus ya, mohon maaf nih kalau saya salah nih. Kalau Bapak Ibu nonton video saya yang sebelum-sebelumnya itu bagaimana Gus Ridwan mengupas tentang kajian ilmu RDAY berdasarkan kitab, ya. Kenapa kita harus mempelajari kitab? Ya mungkin nanti kita kupas ya bersama Gus Ridwan. Oke baik Gus, mungkin Gus bisa memperkenalkan diri dulu. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa RDAY atau tamu-tamu RDAY atau semua netizen yang ada di seluruh dunia. Alhamdulillah pada pagi ini kita, mobil khusus saya bisa silaturahmi ke RDAY dalam rangka utamanya mengikuti acara rutin tahajud bersama anak yatim. Dan itu suatu kehormatan bagi saya bisa ikut sholat yatim bersama, bisa ikut sholat tahajud bersama anak-anak yatim RDAY. Dan alhamdulillah luar biasa keberkahan yang saya dapati pada malam ini. Mungkin perkenalkan, nama saya Gus Ridwan dari Cilacap. Pada pagi ini sesuai tadi permintaan salah satu kru dari RDAY itu Pak Nur, sahabat saya, teman saya. Alhamdulillah saya bisa mengenal dekat RDAY ini atas bantuannya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke, terima kasih Gus atas perkenalannya. Ini Gus, ini kan live streaming ini saya kasih judul Kajian Ilmu RDAY dalam Kitab Kuning, ya. Ya. Kenapa sih kita harus mengkajinya dalam kitab kuning? Kan di Quran ada, di hadis ada. Ya. Nah, kadang kan orang nanya,
Kenapa sih harus dari kitab gitu? Kenapa nggak dari Quran, dari hadis yang memang ya sudah biasa gitu? Nah mungkin Gus bisa untuk menerangkannya. Begini Pak Nur, Ya, Al-Quran itu yang jumlahnya 114 surat, ya. 6.666 ayat, 30 juz. Betul. Sebetulnya itu sudah sangat-sangat komplit. Ya, Tapi kan tidak semua masyarakat itu memahami isi kandungan dari Al-Quran. Contoh. Di dalam ayat-ayat Al-Quran atau surat-surat yang lain, Allah itu mewajibkan sholat itu hanya berupa khitab atau taklif atau perintah. Seperti di dalam Al-Quran ada ayat inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Kalau saya terjemahkan, sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada semua umat muslim dan sholat itu mempunyai waktunya. Itu yang tertera di dalam ayat tersebut hanya tugas Tugas, ya. atau Perintah, ya. Ya perintah. Kalau bahasa kitabnya mungkin khitab. Ya itu. Nah, tidak dijelaskan dalam surat tersebut apa yang dimaksud sholat itu. Nah, dijelaskannya nama sholat itu di dalam sebuah hadis. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadisnya, Puridot alayya wa ala umati khomsu sholawatin. Ya. Telah dipardukan atau diwajibkan kepada saya dan kepada umat saya 5 sholat fardu. Nah, di sana disebutkan di dalam hadis ad-duhru wal asru wal maghribu wal isa'u wal fajr. Jadi nama-nama sholat duhur, asar, maghrib, isya sampai subuh atau al fajr itu dijelaskannya di dalam hadis. Bagaimana kita supaya ibadah sholat kita sesuai ketentuan Allah, dalam artian sholatnya itu makbul atau diterima. Ya. Nah, di dalam Quran ataupun hadis tidak dijelaskan ada berapa rukun atau diwajibkan ketika kita melaksanakan sholat. Iya. Nah, itu dijelaskannya oleh para ulama-ulama ahli fikih. Seperti yang sudah kita kenal nih, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Maliki. 4 mujtahid ini atau mujtahid mutlak ini yang menjelaskan bahwa supaya sholat itu sah atau diterima oleh Allah, maka dibuatlah tata caranya. Rasulullah hanya menggambarkan dalam sebuah hadisnya, Sholu kama ro'aitumuni usolli. Wahai umatku, silahkan kamu sekalian melaksanakan sholat kama ro'aitumuni usolli, seperti halnya saya melaksanakan sholat. Iya. Dan kamu sekalian melihat bagaimana cara sholat saya. Itu sudah dijelaskan bagaimana rukunnya ada berapa, yang membatalkan sholat ada berapa. Nah, kalau kita pelajari yang disebut dengan as-sunnah, itu kan ada 3. Yang pertama, aqwaluhu, ucapannya Rasulullah, wa af'aluhu, dan pekerjaannya Rasulullah atau apa yang dikerjakan Rasulullah. Yang ketiga, sunnah takririyah atau membiarkannya Rasulullah. Jadi sunnah itu, hadis itu terbagi 3. Ada sunnah kauliyah, ada sunnah fa'liyah, ada sunnah takririyah. Gitu. Contohnya sunnah kauliyah seperti Rasulullah. Kenapa kita wajib belajar ilmu? Ada gitu. Fatwanya atau hadisnya tolabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimah. Contoh sunnah kauliyah. Kedua ada sunnah fa'liyah seperti shollu kama ro'aitumuni usolli. Rasulullah menjadi imam, diikuti oleh para sahabat, tata coratnya Rasulullah seperti inilah. Yang ketiga ada takrir. Takrir itu membiarkannya Rasulullah. Seperti
halnya Rasulullah dipuji-puji oleh seorang sahabat, tapi saya lupa lagi namanya nih, mohon maaf. Tapi itu ada, itu. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipuji-puji, Rasulullah tidak melarang, membiarkan, sehingga dari pujiannya seorang sahabat itu, yang Rasulullah waktu itu lagi pakai selimut yang garis-garis, Rasulullah memberikan hadiah kepada yang memuji seorang sahabat itu, dan selimut yang bergaris-garis yang lagi dipakai Rasulullah, kalau bahasa Arabnya namanya burdah. Burdah, ya. Gitu. Nah, jadi itu namanya takririyah, atau setelah Rasulullah SAW waktu itu perang, para sahabat banyak yang kelaparan. Nah, karena yang namanya kelaparan, nasi tidak ada, kurma tidak ada. Daripada sahabat banyak yang meninggal, tiba-tiba karena itu di hutan, datanglah apa tuh namanya, dom itu kalau bahasa Sundanya yang kayak buaya tapi agak kecil, bayawak. Biawak kalau gitu ya. Itu daripada sahabat lapar karena kematian, karena kelaparan, mati karena kelaparan, akhirnya diambillah biawak itu dan dimakan oleh beberapa para sahabat. Rasulullah membiarkan. Kenapa? Daripada para sahabat mati karena kelaparan, akhirnya Rasulullah memperbolehkan makan biawak karena daripada para sahabat mati karena kelaparan. Tapi itu tidak jadi sandaran bahwa boleh makan biawak, bukan. Berarti dalam keadaan darurat. Berarti dalam keadaan darurat. Dari sanalah para ulama membuat sebuah kata-kata mutiara, atau dengan bahasa lain kaidah usul fikih, itu ad-doror yujalu wa anad dororo yujalu. Bisa apa yang membuat madarat kepada kita itu dihilangkan. Dengan cara apa? Tadi memakan biawak itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada kaidah usul fikih, wa anal masyaqata tajlibut taisir. Situasi keadaan genting atau urgent, gitu ya, atau insidental begitu. Itu bisa membolehkan, itu yang tadinya haram bisa jadi halal. Kalau istilah di agama kita Islam, gitu, itu namanya perubahan hukum. Yang tadinya haram menjadi halal dalam keadaan tertentu. Nah, menurut di dalam kitab usul fikih Jam'ul Jawame ada keterangan itu, wal hukmu intagoyaro min su'ubatin ila suhulatin paruhsatun. Hukum, contoh, yang tadinya haram, intagoyaro, dan berubah hukum tersebut min su'ubatin yang tadinya susah atau haram, ila suhulatin kepada kemudahan, itu dinamakan rukhsah namanya. Atau rukhsah itu apa ya, dispensasi lah, keringanan itu. Seperti halnya kita lagi jalan nih, situasi macet. Padahal terdengar suara adzan, datang waktu duhur, tapi kita mau wudhu nggak bisa, mau keluar mobil nggak bisa. Di sana agama memberikan kemudahan, boleh menggabungkan sholat antara duhur dengan asar, kalau itu yang datang waktu duhur. Nah, ini kalau hukum dilindungi atau ada dasarnya. Ada dasarnya. Apa dasarnya? Al-Quran. Wa ma ja'alallahu lakum fid-dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama untuk kamu sekalian tidak menjadikan kesulitan. Jadi kalau kita tahu ilmunya, sebetulnya tidak ada yang sulit. Artinya Allah tidak akan mempersulit hambanya ya. Nah, ini kembali kenapa kita harus mengkaji kitab kuning. Kembali ya ke pokok permasalahan. Tadi contohnya sholat, ada di dalam Al-Qurannya hanya perintah
Di dalam hadis hanya nama sholat. Ya. Bagaimana supaya ibadah sholat kita, Tata caranya ya, tata caranya, rukun-rukunnya. rukun-rukunnya, supaya sholatnya makbul atau diterima oleh Allah. Nah, para ulama terutama mujtahid mutlak yang Mujtahid 4 mutlak, yang diakui dunia, itu Para memberikan. imam mazhab. Nah, imam mazhab memberikan nih Rinciannya lah ya gitu ya. rinciannya. Sholat yang menurut agama atau menurut Allah pasti diterima. Itu rukunnya ada 17. Rukunnya ada 17. Nah itu dituangkan di dalam kitab kuning. Nah, di dalam kitab kuning Ya, dalam ya. kitab Diperjelas kuning. penjelasannya ya. Dari mulai kitab kecil, Safinatun Najah, Riyadul Badi'ah, Takribul Maksud, kitab Bajuri, kitab Fathul Mu'in atau I'anatul Tulibin, Bughyatul Mustarsyidin, Kifayatul Akhyar, dan banyak kitab-kitab yang lainnya. Banyak dikaji di pesantren-pesantren Banyak katanya. dikaji di pesantren. Kalau yang basicnya pesantren mungkin santri mengenal tuh ini. Tapi kan sekarang masalahnya jamaah RDAI itu kan basicnya macam-macam tuh. Kadang-kadang suka nanya, ini bener nggak nih apa hukumnya? Loh, di Qurannya nggak ada, di hadisnya nggak ada gitu. Nah makanya dengan kedatangan Gus ini kita terangkan semuanya gitu loh artinya. Insya Allah. Ya artinya begini kali Gus ya. Al-Quran itu sesuatu yang besar kali global gitu kan. Kan nggak mungkin kita sebagai orang awam akan mencerna apa yang tertuang di dalam Al-Quran sesuai dengan kemampuannya kan masing-masing kan. Dari situ kan ada hukumnya lagi sunnah hadis Nabi ya kan. Nah dari sunnah ini pun akhirnya diterangkan oleh para mujtahid, ahli-ahli fikih dulu ya, orang-orang dulu, orang-orang soleh dulu kan, ya diterangkan lagi dengan kitab-kitabnya itu gitu kan dikaji. Iya. Oke Gus, berarti kan sudah terjawab sudah ya artinya kenapa sih kita harus mengkaji kitab kuning, apa sih hukum-hukumnya gitu yang ada di situ gitu kan. Nah ini kan terkait dengan ilmu RDAY nih. Pak Haji kan nyuruh kalau lu punya hajat, lu harus ibadah ekstrim atau sedekah ekstrim. Nah sepengetahuan saya nih yang namanya kita untuk mengenal Allah itu kan bisa dilakukan dengan 2 cara. Satu dengan ibadah ritual, yang satu dengan ibadah sosial. Iya, betul. Betul kan? Nah, mohon maaf, mohon dikoreksi kalau saya salah. Ibadah ritual, yaitu yang sudah diterangkan tadi kan, bangun jam 00, ini kan senyum ya kan, baca Quran, sholat qobliyah ba'diyah, sholat tahajud itu kan. Nah itu kan udah jelas tuh ada ya hukum-hukumnya ya di Al-Quran. Nah mungkin bisa nggak nih mohon maaf nih untuk Gus terangkan lagi. Kenapa sih Pak Haji nyuruh kita harus bangun jam 00? Nah, kan. Terus setelah bangun kita harus senyum. Ya intinya kan mungkin untuk ucap syukur kan. Kan pagi-pagi udah kita awalin dengan kebahagiaan. Ya mungkin dari situ kita nanti habis senyum terus kita baca Al-Quran. Nah nanti Gus coba dijabarkan gitu ya supaya nanti ini para tamu itu memahami gitu loh. Sok mangga silakan. Begini Pak Nur ya. Setelahnya saya mengamalkan, termasuk saya pengamal, para pemirsa ya mohon izin, saya sebetulnya bukan ahli kitab, bukan. Alhamdulillah saya bisa belajar membaca Al-Quran 12 juz itu setelahnya silaturahmi ke RDAY sebelum bulan puasa kemarin, baru beberapa bulan. Alhamdulillah ya. Yang dulunya ya paling bulan puasa, itu pun kadang-kadang khotam, kadang-kadang tidak. Setelahnya saya bertemu dengan Pak Haji, apa intisari dari ilmu RDAY ini? Ternyata luar biasa. Itu yang pertama, terkait masalah bangun jam 12.00. Jam 12.00. Sebetulnya kalau bangun jam 12.00 itu tidak ada kitabnya. Tapi nggak tahu kitabnya. Cuman yang jelas ya. Saya nih, usia mohon maaf ya agak dipotong nih. Dulu saya sempat mondok. Ya sebentar sih. Tuh kita pagi-pagi para santri itu udah dibangunin tuh. Pagi-pagi tuh kadang-kadang kita suruh mandi di dulu sih adanya sungai. Ya kan artinya kan pasti ini kiainya kan ada sesuatu, nggak mungkin enggak gitu lah. Jadi begini Pak Nur.
Kenapa kita harus bangun jam 12? Yang pertama, bangun jam 12 itu sesuai. Taruhlah kita tentukan jamnya ya, tapi kita ambil secara global malamnya gitu. Ya malam lah ya bangun. Dulu waktu saya di pondok, ada sebuah syair dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Gitu. Kalau tidak salah, itu sebuah syair ya. Iya. Tapi itu kata-kata mutiara. Biqadril kaditu toma tarumu paman romal muna lailan yakumu. Itu. Itu dan bisa saya ambil itu dalil untuk bangun jam 12. Gitu. Kenapa? Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, kalau santri ingin mendapatkan ilmu yang luas, cerdas atau jenius lah gitu. Memang santri itu dituntut oleh pihak pesantren supaya bangun malam. Gitu. Nah, kenapa? Karena di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, tata cara supaya mendapatkan ilmu yang banyak, yang manfaat, yang berkah, itu biqadril kadi tutoma tarumu. Dengan susah payah, artinya kita dengan sungguh-sungguh bangun. Orang lain pada lagi tidur, kita bangun. Itu tutoma tarumu, kamu bakal dikasih atau diberi apa yang kamu cita-citakan. Itu yang pertama. Iya. Nah, kesannya paman romal muna, siapa orang yang ingin mencapai kesuksesan. Muna itu saya artikan kesuksesan, padahal itu anugerah lah. Sukses itu kan berarti anugerah. Lailan yakumu, maka tengah malam dia harus bangun. Itu. Iya. Mungkin saya itu ambil dalilnya itu. Iya. Itu yang pertama, jam 12. Yang kedua, terkait masalah senyum. Senyum itu memang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Kenapa? Sebab Rasulullah itu berbicara dalam sebuah hadisnya, tabassumuka fi wajhi ahika sodakotun. Senyummu di depan muka teman atau saudara, sodakotun itu mengandung nilai sodako. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita contohnya kita papasan dengan orang, padahal itu saudara kita atau teman dekat, dia cemberut terus, otomatis kita bertanya kita salah apa. Nah, makanya sangat pas sekali Pak Haji mengajarkan ke kita ketika kita bangun tidur, setelahnya bersyukur, terus senyum. Pertama melatih kepribadian. Itu yang pertama, melatih kepribadian. Ya. Kenapa? Karena ketika kita sering melatih yang tadinya umpamanya nih jutek atau susah senyum, setelah dilatih tiap malam senyum 41 kali, satu kalinya 20 detik, otomatis saraf-saraf yang ada di muka ini bakal terlatih dengan senyum itu. Dengan sendiri. Dan ketika sering senyum, berarti kita dapat nilai sodako. Betul. Itu yang. Terus yang kedua, mandi malam ya, mandi malam. Saya sering lihat YouTube-nya dokter-dokter terkait masalah kesehatan menurut medis. Dan bahkan orang tua kita dulu. Ya, kakek nenek kita ya dulu ya. Kakek nenek kita ya. Bahkan saya punya tetangga nih. Setiap 3:30 dia pasti mandi. Dulu kan kalau masjid itu baknya besar. Mandi. Setiap 3:30 tetangga saya itu mandi. Setelah mandi terus ke masjid, sholat malam, terus baca puji-pujian atau tarhim. Sampai sekarang saya belum pernah dengar beliau sakit, apalagi sampai masuk rumah sakit. Berarti itu dari terapi mandi malam itu. Padahal mandinya 3:30 gitu. Yang penting kalau menurut medis asal jangan di bawah jam 12. Iya, betul. Gitu. Kalau di atas jam 12, gitu. Bahkan di dalam sebuah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, yang namanya jam 12 lebih 1 menit, semua ikhwan atau pengamal torekat itu harus diwajibkan mandi malam jam 12 lebih 1 menit. Itu namanya mandi tobat. Itu kalau di torekat. Itu wabil khusus di torekat Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Itu Pesantren Suryalaya. Itu mandi terus masalah terkait ibadah ekstrim ya. Ya. Ibadah ekstrim. Saya sering dengar Pak Haji, kalau bapak ibu-ibu mampu melaksanakan ibadah ekstrim, atau tidak mampu dengan ibadah ekstrim atau sedekah ekstrim,
saya jamin penghasilannya per bulan miliar, bahkan saldonya tidak akan pernah kurang dari 1 miliar. Dengan bahasa pasti itu kan saya bertanya-tanya, Iya. Pak. Ini pede banget Pak Haji. Ini Pak Haji pede banget, ini keyakinannya itu. Gitu. Apa yang membuat Pak Haji itu bicara atau jaminannya pasti katanya. itu. Nah, begitu saya baca Al-Quran, 2 bulan berturut-turut, alhamdulillah saya 12 juz tidak pernah ketinggalan. Alhamdulillah. 2 bulan berturut-turut. Ketika saya baca surat ini, ternyata ada apa yang Pak Haji sampaikan, pasti. Di dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, man amila solihan min dzakarin aw untha fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah. Ya. Man siapa saja. Orang siapa? Siapa saja itu. Anak kecil, dewasa atau sudah kerja. Amila soleh, dia yang berbuat amal soleh. Betul. Min dzakarin, baik itu laki-laki, aw unsa atau perempuan. Kesananya kalau menurut ilmu gramatika Arab atau ilmu nahwu sorof, man itu huruf syarat. Kalau syarat pasti harus ada jawab. Gitu. Menurut ilmu gramatika Arab nih. Kalau man menurut ilmu usul fikih itu termasuk huruf umum. Artinya umum itu man itu bisa perempuan, bisa laki-laki, bisa anak, aja, bisa gitu, siapa aja. Gitu. Nah, maka dijawab oleh Allah pula nih, oleh Allah. Pala nuhyiyannahu, bahasanya fa menjawab dari huruf man, lam itu menguati. Huluk walaupun cuma 1 huruf lam. Pala nuhyiyannahu, maka kata Allah, kami akan memberikan kehidupan kepada orang yang benar-benar mampu melaksanakan ibadah ekstrim. Jadi bahasa pala nuhyiyan itu pertama dikuati dengan huruf lam. Lam. Di dalam kitab Al-Johharul Maktun, kalau di pesantren namanya itu Pan Ilmu Bilago. Ada bet bikosamin kon ina lamil ibtida wa nunajid taukidi wasmin akidah. Gitu. Ketika satu kalimat, baik itu di Quran, hadis ataupun di kitab-kitab ataupun di bahasa-bahasa Arab, ketika pakai lam kosam, itu isarahnya menunjukkan bahwa saking kuatnya atau saking pastinya itu. Nah, itu yang kedua. Nah, ke sananya ditambah lagi dengan nun. Nun taukin. Pala nuhyiyannahu. Jadi nunnya itu 2. Nunnya 2. Nah, tapi karena supaya litahfif, supaya singkat, simple, maka pakai isyarah tasdid. Nah, ketika satu kalimat pakai nun taukin, maka itu pastinya itu lebih dahsyat. Gitu. Nah, begitu saya buka surat An-Nahl ayat 97, menemukan ayat tersebut. Ini yang menjadi dalilnya Pak Haji. Makanya Pak Haji pasti. Nah, dari sana saya kan tambah, berarti Pak Haji ini walaupun kadang-kadang sering humor, bahasanya nyeleneh gitu ya, gitu. Bahasanya atau tidak masuk akal, tapi ternyata sumbernya dari Al-Quran. Bahasa pastinya itu bukan asal-asalan, bukan. Iya. Langsung dari Al-Quran, surat An-Nahl ayat 97, pala siapa orang yang mampu melaksanakan ibadah ekstrim, saya jamin pasti penghasilannya miliar per bulan. Ternyata Pak Haji ini walaupun bahasanya nyeleneh, tapi tidak lepas sumbernya dari Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang statement Pak Haji itu tidak masuk akal. Betul. Kita yang umum apa benar? Nah, kalau istilah bahasa Pak Haji, walaupun ilmunya tidak masuk akal, yang penting masuk ke rekening. Nah, begitu saya buka kitab usul fikih. Usul fikih itu kan kitabnya banyak. Ada kitab Warokot, kitab Lataiful Isyaroh, ada kitab Ghoyatul Usul, ada kitab Jam'ul Jawami, ada kitab Al-Mustasfa, dan masih banyak yang lain. Saya menemukan di dalam bab hukum. Bab hukum. Ternyata para ulama membagi hukum itu ada 2. Satu, ada yang disebut dengan hukum ta'abudi.
hukum yang dibuat Allah tapi tidak masuk akal. Di kitab tersebut ada di rokaat di sholat di subuh. Contohnya seperti bilangan rokaat subuh. Secara manusiawi atau menurut akal, seharusnya deh. Sholat subuh Sholat subuh itu bukan 2 rakaat. iya lebih banyak. Lebih banyak karena orang sudah istirahat, ya. Udah segar lah ya. Menurut akal nih. Iya. Jadi menurut akal seharusnya Allah itu mewajibkan sholat subuh itu 4 rakaat, bahkan harus 10 rakaat seharusnya gitu. Karena orang sudah istirahat, bangun sudah segar. Tapi kenapa cuma 2 rakaat? Kan itu nggak masuk akal. Iya. Nah, ketika ada hukum yang tidak masuk akal, menurut ilmu usul fikih itu disebut namanya hukum ta'abudi. Nah, yang kedua ada hukum mu'alal. Mu'alal itu hukum yang masuk akal. Mana seperti ini, mohon maaf, biasanya seperti kenapa Allah mengharamkan seperti zina atau minum-minuman keras. Ini masuk akal sekali. Alasannya kalau Allah mengharamkan, kalau di dalam Al-Quran innamal khomru wal maisir wal ansab wal azlam rinsun min amali syaiton. Itu ayat Al-Quran. Tapi kalau kita kaji masuk akalnya, kenapa Allah mengharamkan kepada umat manusia khomer atau minum-minuman keras? Jadi sangat masuk akal. Litah mirihi al akla, karena minuman keras itu bisa menutupi akal sehat kita. Kan itu masuk akal ya, logis artinya. Logis gitu. Merusak saraf ya. Iya betul. Nah, bahkan ini ada kaitannya dengan ML benar nih. ML nih. Iya. Ini tadi kita bahas apa, ibadah ekstrim sama hukum yang tidak masuk akal dan akalnya aja. Gitu. Ini masalah ML ini kan Pak Haji sering nyinggung-nyinggung tuh. Bahkan sampai lu ML ya, pengen utang lunas, bisa nggak lu ML 3 kali atau 4 kali? Ini saya tambahkan dulu ya, tambahkan dulu. Tambahkan dulu. Jadi Pak Haji itu memastikan kepada tamu-tamunya RDAY yang mampu melaksanakan ibadah ekstrim atau sodakoh ekstrim dengan jaminan pasti. Bahasa pasti Pak Haji itu tidak sembarangan. Ada dalilnya, yaitu surat An-Nahl ayat 97. Gitu, kalimat bunyinya man amila sholihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu. Maka kata Allah, kami akan memberikan kehidupan. Bahasanya kehidupan. Kehidupan, bukan pahala, bukan. Ini bahasanya kehidupan. Kepada orang yang ibadah ekstrim, hayatan thayyibah, dengan kehidupan thayyibah itu yang bagus. Itu artinya yang bagus itu beda dari yang lain. Betul. Kalau pamannya tadinya cuma penghasilannya 10-20 juta, setelahnya ibadah ekstrim jadi miliaran, kan berarti itu hayatan thayyibah, jaminan dari Allah. Dan itu sering disampaikan oleh Pak Haji. Yang kedua, di dalam surat Al-Anbiya ayat 105, walaqad katabna fi zaburi anal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Allah telah menggariskan, itu bahkan tercatat dalam kitab Zabur. Anal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Sesungguhnya bumi dan seisinya Allah wariskan buat orang-orang yang mampu melaksanakan amal soleh. Dengan kata lain ibadah ekstrim. Makanya wajar kalau tamu-tamu RDAY ada yang sudah ratusan miliar, puluhan dia, karena mereka sebagai pahala dan jaminan dari Allah yang disampaikan lewat Pak Haji. Gitu. Makanya luar biasa itu Pak Haji, luar biasa. Sekali, ya. Bahasa pastinya itu enggak sembrono, itu enggak sembrono. Itu ada Al-Qur'annya, itu ada Al-Qur'annya. Iya. Terus tadi apa? Ibadah ekstrim, masalah sedekah ekstrim ya? Sedekah ekstrim. Kalau nggak mampu ibadah ekstrim, sedekah ekstrim. Sedekah ekstrim. Itu banyak sekali ayatnya. Sedekah ekstrim itu. Bahkan saya di dalam surat, mohon maaf saya lupa lagi, tapi saya masih ingat ayatnya. Gitu, ayatnya wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Pak Haji sering kepada tamu-tamunya, "Hayo, paksain sedekah." Paksain. Itu
Pak Haji itu ada ayatnya. Apa ayatnya? Wa man qudiro. Siapa orang yang posisi hidupnya sekarang lagi dalam keadaan kesempitan. Lagi sempit, Oh, istilah Pak Haji, disuruh sedekah. ceper lah. Gitu. Suruh sedekah. Suruh sedekah kan nggak logis nih, nggak logis. Iya. Ya, gitu. Itu sebetulnya bukan perintah Pak Haji saja. Betul. Itu perintah Allah. Iya. Wa man qudiro alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Siapa orang yang saat ini posisi hidupnya lagi Sulit. tarapnya lagi di bawah, tuh, falyunfik mimma atahullah. Memaksakan berinfak apa yang sudah dia terima atau sekarang lagi ada atau mau ngutang atau gimana. Nah, Bahkan kalau menurut saya sering simak nih Pak Haji, Ya. kan sering tamu nanya nih, mohon maaf nih Gus ya kita potong. ya. Pak Haji, saya mau sedekah gimana? Saya lagi sulit, lagi gini. Pak Haji sampai begini, lu makan berapa kali? Ya. 3 kali. Lu ngerokok nggak? Ngerokok Pak Haji. Ya udah, lu makan sekali, lu jangan ngerokok. Sisanya lu sedekahin. Nah sampai segitunya coba. Ya, betul, memaksa tamu untuk Betul, bersedekah. betul. Ya. Ternyata memang ini. Ini ya dalilnya. Dalilnya. Ada Al-Qur'annya itu. Iya. Jadi statement Pak Haji itu itu melatih tamu-tamunya itu yang tadinya pelit Betul supaya kan? jadi dermawan. Betul. Kan dengan latihan bisa Iya. yang tadinya terpaksa jadi Akhirnya jadi biasa. terbiasa, Jadi ya. terbiasa. Kalau masalah Melatih ikhlas, keyakinan ya, juga melatih sih, ya. keyakinan juga. Kalau masalah ikhlas kan nanti belakangan. Nah, Belakangan. karena silap aja di sini. Di sini sedekah nggak perlu ikhlas. Kalau udah terkabul juga nanti ikhlas sendiri. Ya betul juga sih ya. Kadang-kadang kita dulu mungkin sebelum kita mengenal RDAY, sebelum kita kena masalah, kayaknya sedekah 100.000 aja berat gitu ya. Makanya di sini Pak Haji dipaksa. Ternyata memang ya ketika kita sudah berhasil, ya akhirnya ikhlas itu akan mengikuti sendiri gitu. Keyakinan akan bertambah kan. Kita selama ini mungkin mohon maaf ya Gus ya, kita yakin bahwa sedekah itu nanti Allah ganti gini-gini. Kita cuma tahu doang dalilnya ada gitu kan. Hadisnya ada, tapi kita nggak melaksanakan gitu kan. Cuma sebatas itu aja. Iya, oke, monggo lanjut Gus. Bahkan begini Pak Nur, terkait Pak Haji sering, pokoknya ibadah ekstrim, sedekah ekstrim, Betul. atau laksanakan nanti hidupmu akan berubah. Iya. Kan sering gitu ya. Iya. Gitu. Begitu saya selama membaca Al-Quran tiap malam 12 juz, kan berarti 3 malam khotam. Saya menemukan ayat-ayat yang luar biasa. Begitu saya kumpulkan, ternyata ayat takdir dengan ayat perubahan nasib. Ini nih ayat takdir, ayat perubahan nasib. Ya. Karena ayat takdir seperti begini nih. Gitu, di dalam surah Ar-Ra'd ayat. Kalau tidak salah ayat 7 kalau tidak salah. Tapi mohon maaf nih kalau salah ayat. Tapi itu di dalam surah Ar-Ra'd. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dil liyattakhidha ba'duhum ba'don sukhriya gitu. Kata Allah, kami yang membagi kehidupan manusia di alam dunia. Mungkin secara terjemahan lurus, ada yang di bawah, ada yang di atas. Supaya yang di bawah bisa mengambil manfaat dari yang kaya bisa memberikan manfaat kepada yang miskin. Itu ayatnya. Tapi ternyata begitu saya sering, alhamdulillah 3 malam khotam juga, ternyata ayat takdir dengan ayat ingin perubahan nasib. Waduh, ternyata banyak ayat yang kalau ingin berubah nasib harus begini-begini. Ternyata banyak ayat yang menerangkan siapa yang mau ingin berubah takdirnya silahkan. Kami bisa mengubah takdir. Kalau istilah bahasa Pak Haji, Allah itu sangat mampu merubah siang jadi malam. Lagi cuma ngelunasin utang loh kan bahasa Nah, gitu. betul itu. Jadi ternyata saya kumpulkan, tapi mohon maaf saya lupa lagi ayatnya karena banyak sih gitu. Antara ayat takdir dengan ayat perubahan nasib itu banyak sekali ayat perubahan nasib. Jadi kalau menurut ilmu usul fikih, kan di kita di agama Islam itu kan ada ilmu hukum namanya ilmu usul fikih. Kalau orang belajar ilmu usul fikih bisa menentukan hukum dengan akurat. Tidak mungkin gagal, tidak mungkin.
gitu. Nah, gitu. Nah, ketika beberapa ayat Al-Qur'an konfrontasi atau paradok atau bahasa kitabnya ta'arud. Itu kan ada di dalam kitab usul fikih, ida ta'arodo nasuni aw dalilani wajaba al-bahsu wal ijtihad. Ketika dua ayat kata ini, kata Allah, kami memberikan kehidupan, ada yang di atas, ada yang Di bawah. Tapi di dalam surat yang lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seorang atau seorang umat kecuali beliau itu atau mereka itu berusaha bagaimana caranya supaya rubah. Kan secara sekilas kok Allah di surat ini bicara seperti ini. Di surat ini mana nih yang benar? Nah, itu cara penyelesaiannya. Nah, kesalahannya in amkanal jam'u yujma'u. Ketika dua ayat bisa dijamah, maka silahkan dipakai dua-duanya. Tapi wa in lam yumkin, ketika tidak aljamu, ketika tidak bisa dijama gitu. Nah, di sana yunsahu, bisa ayat itu dinasah. Dinasah itu kan bab nas itu ada nasul hukmi duna rosmi. Ayatnya tulisannya tetap tapi hukumnya tidak dipakai gitu. Ada juga wa in ulima tarihu ahadima. Kalau diketahui mana yang lebih duluan atau yang belakangan, maka yang terakhir bisa menghilangkan hukum yang awal atau yang duluan. Itu cara penyelesaian secara ilmu usul fikih. Nah, tapi ketika saya kaji pelajari di dalam Al-Quran itu, ternyata ayat penentuan nasib dengan ayat perubahan nasib ternyata lebih banyak ayat mengenai kalau kamu ingin berubah, kamu harus bekerja atau kamu harus merubah diri atau kalau Pak Haji mungkin ibadah ekstrim atau sedekah ekstrim lah, kita harus ada kemauan kalau ingin berubah. Dan ketika ayat-ayat di dalam Al-Quran gitu banyak ayat perubahan nasib, maka penyelesaiannya yang menang. Dan di dalam ta'arud ayat tersebut adalah ayat perubahan nasib. Cuman kebanyakan orang-orang, mohon maaf gitu, inginnya yang instan. Nah, iya. Istilahnya. Jadi tidak mau capek dulu. Lu harus proses, jangan protes. Mohon maaf, saya minum ya. Iya. Emang dari tadi disediain buat dia minum kok. Cik orang sudah mah ngeceprek wae. Iya, betul. Nah. Sebetulnya gini ya, Gus ya. Ketika kita proses, sebetulnya itu ada pahala yang Allah janjikan. Iya kan? Iya. Ntar minum dulu. Orang pengennya kan instan. Ya iya sih, semuanya juga maunya cepet-cepet gitu kan. Nah, ketika kita proses, kalau kita nikmati, itu kan ada pahala, ada ganjaran amal ibadah. Nah, sekarang gini contoh nih. Lu ibadah ekstrim. Makin lama kita ibadah ekstrim kita lakukan, berarti kan pahala kita makin banyak. Ya kan? Coba kalau misalnya kita baru ibadah ekstrim terus terkabul. Belum tentu kita nanti mau ibadah ekstrim lagi. Kadang seperti itu. Jadi logika sederhananya begini, Pak Nur. Saya sering dengar perkataan guru saya. Gitu. Beliau sering berucap begini. Tapi pakai bahasa Sunda nih. Tapi sangat mendalam. Cep, ari maculna saeutik mah buruhna ge kan saeutik. Itu bahasa Sunda istilahnya ya. Tuh, dan kesananya ari upahna gede mah maculna oge lila. Itu bahasanya seperti itu. Gitu. Betul. Itu dalam sekali. Itu dalam sekali. Gitu. Ari upahna gede mah maculna oge lila. Itu kan dua kalimat sederhana tapi sangat mendalam. Sangat dalam. Gitu. Makanya ini para pemirsa lulus terus tamu-tamu RDAY gitu, bersabarlah. Karena semuanya ada prosesnya, ada ininya, ada waktunya lah ya. Kalau memang ini, ya itu kita kembali kan. Jangankan untuk istilah Pak Haji itu cuman bayar utang, Allah itu sanggup merubah malam menjadi siang, menghidupkan yang mati kan. Nah, kita kadang-kadang ya itu tadi karena
nafsu mungkin ya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Nah, terus apalagi terkait ML. Nah, ini ML nih seru nih. Iya, iya, coba Gus kita kupas nih ML nih. Gitu. Kadang kalau Pak Haji nyampaikan kan kayak gimana gitu. Sekarang kan Pak Haji kan begini. Lu pengen utang lu lunas, lu sedekah nggak bisa katanya kan, emang lagi ceper. Ibadah itu nggak bisa. Lu kan ada istri, jadi lu ML berani nggak sehari 3 kali 4 kali nanti utang lu lunas. Nah kadang-kadang kita kan berpikir nih secara logika, apa hubungannya ML dengan hutang lunas? Betul, ya, Nah kan kita kan nggak paham nih. Nah ternyata kan kalau kita kupas secara mendalam itu ternyata itu sekali gitu maknanya apa yang Pak Haji ucapkan itu memang ada dasarnya. Coba Gus kita Kupas, bongkar nih apa nih sebetulnya Pak Haji itu apa sih yang ininya rahasia di Pak Haji bilang begitu. Ya, ya. Yuk silakan. Jadi begini, Pak. Hmm. Gitu. Pertama saya ML pahalanya luar biasa itu. Mengambil dari sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, rok'atani minal mutajawiz khairum bisab'ina rok'atan minal ajab. 2 rakaat sholat sunnah dari orang yang sudah menikah itu lebih utama daripada 70 rakaat orang yang belum menikah. Itu yang pertama. Iya. Terus yang kedua, gitu. Yang kedua, gitu. Di dalam Al-Quran Allah hanya berfirman, gitu. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harsakum annasitum. Gitu. Perumpamaan istri-istri kamu sekalian itu harsulakum ibarat sawah ladang. Sawah, iya. Kalau sawah ingin membuahkan hasil, mungkin harus dicangkul, ditanam, nantinya akan membuahkan padi atau apa saja buah-buahan. Pak tuh harsakum anasitum, silahkan kamu cangkul, gitu. Itu sawah ladangmu, anasitum sesukamu. Jadi tidak ada larangan di dalam Al-Quran bahwanya seorang laki-laki mempergauli istrinya dengan cara apapun, gitu, dengan cara apapun, gitu. Mungkin kalau istilah saya pernah lihat YouTube-nya siapa tuh yang orang bangga itu, yang pakai jurus ini jurus itu lah, saya kurang tahu kalau masalah jurus gitu. Nah, itu. Jadi sebetulnya begitu saya pertama tadi sadarnya hadis rakaat tadi, yang kedua Al-Quran, nisa'ukum. Saya pelajari beberapa tafsir, tafsir Jalalain, tafsir Murugi, tafsir Ibnu Katsir. Saya punya, mungkin orang lain jarang juga yang punya. Tafsir Jailani, karya Tuan Syekh Qadir Jailani. Saya dapatnya dari Irak, Baghdad. Gitu. Tafsir Jailani itu 6 jilid. Itu kalau saya ibaratkan tafsir rasa kali itu. Kalau kebanyakan yang itu kan tafsir ilmu. Kalau ini tafsir rasa. Tafsir rasa. Tafsir rasa. Sangat mendalam. 6 jilid saya ada di rumah kitabnya. Nah, jadi begini. ML itu begitu Pak Haji sering memberikan solusi. Sebetulnya itu solusi. Buat orang yang tidak mampu ibadah ekstrim, sedekah ekstrim, tapi dia punya suami istri. Pak Haji sering kasih solusinya. Kamu ML saja. Awal juga saya bengong. Masa orang punya hajat atau punya masalah harus ML. ML itu kan berarti merealisasikan kebahagiaan lah. Betul. Atau rasa kasih sayang seorang suami terhadap istrinya atau istri kepada suaminya. Tapi ML dipakai solusi. Begitu saya Pak Haji itu pertama saya buka kitab hadis Arba'in. Di dalam hadis yang ke-25 Rasulullah bersabda, wapi bud'i ahadikum sodakotan. Ternyata di alat kelamin istri-istri kamu sekalian itu, sebetulnya budi ahadikum itu kan pakai kap mim. Sebetulnya itu untuk laki-laki, bahkan bisa untuk perempuan juga. Karena budi dipakai alat kelamin perempuan bisa, tapi kalau di dalam itu pakai wapi budi ahadikum sodakotan. Ternyata di alat kelamin kamu sekalian itu ada nilai sedekah. Akhirnya para sahabat pertama, ya Rasulullah, ayati ahadu sahwatahu, gitu. Allahu
piha ajrun. Ya Rasulullah, seandainya salah satu dari kami sekalian gitu itu kan syahwatnya. Nah, namanya bukan melaksanakan apa ya gitu. Mempergauli istrinya lah taruh gitu. Apiha ajrun, apakah mendapatkan pahala? Itu sahabat bertanya ya seperti itu. Ketika Rasul ditanya seperti itu, Rasul bukan menjawab tapi bertanya lagi. Gitu. Lau ya'ti ahadukum sahwatahu wa piha wijrun. Wa piha harumun apiha wijrun. Seandainya salah satu dari kamu sekalian mendatangi syahwatnya atau ML dengan bukan muhrim, apakah dapat dosa? Kata Rasul. Itu kan balik pertanyaan. Ditanya tapi balik nanya. Akhirnya para sahabat bengong. Langsung Rasul menjawab, wa kadzalika idza wado'a fil halal kana lahu ajrun. Dan seperti orang dapat dosa ketika ML dengan bukan muhrim, maka ketika ML dengan yang halal atau muhrim dapat pahala. Bahasa dapat pahala itu saya masih penasaran. Akhirnya saya beli satu kitab. Namanya kitab Qurratul Uyun. Ternyata di kitab Qurratul Uyun itu banyak padilah ML itu. Bahkan Ibu Aisyah gitu. Kata Ibu Aisyah, laqad utiyan nisa khairun kasirun pamalakum ma'sarur rijal. Ya Rasul, ternyata perempuan karena punya alat kelamin banyak sekali pahala atau kebaikan. Apakah laki-laki punya kebaikan? Gitu. Rasul kan, Ibu Aisyah bertanya. Akhirnya padohika Rasulullah tersenyum. Nah, akhirnya Rasulullah mengeluarkan sebuah hadisnya gitu. Kata Rasul, ma min rajulin akhoda biyadi zaujatihi yurobiduha ila kataballahu lahu khomsa hasanatin. Tidak ada salah satu laki-laki ketika memegang tangan istrinya gitu, ila kataballahu lahu khomsa hasanatin, kecuali dia mendapat 5 pahala atau kebaikan. Baru meraba tangan. Baru meraba tangan ya. Gitu. Baru meraba tangan. Baru meraba tangan saya sudah dapat 5 pahala. Itu. Fa'in anakoha fa'asru hasanatin. Ketika merangkul istrinya maka dapat 10 pahala. Merangkul 10 gitu. Fa'in qobulaha fa'isrina hasanatan. Ketika mencium istrinya maka dapat 20 pahala. Gitu. Bahkan di hadis yang lain itu dikasih 5 pahala, dilebur 5 dosa, diangkat 5 derajat dan seterusnya. Nah, itu Pak in ataha kana khairon minad dunya wa fiha. Ketika alat atau ML maka pahalanya ML kana khairon minad dunya wa fiha, pahalanya itu lebih bagus daripada dunia wa fiha dan seisinya. Coba hitung berapa pahalanya. Dan itu bukan kata ulama, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi dan pasti benarnya. Jadi makanya, nah itu baru sekian persen ya. Makanya Pak Haji, ML bisa menyelesaikan masalah. Mungkin kita simpulkan seperti itu ya. Contoh masalah hutang, masalah lancar milik rezeki. Nah gitu. Karena di dalam satu kali, kan baru satu kali. Sapain ataha kana khairon minad dunya wa fiha. Ketika si perempuan ML, si suami ML dengan istrinya, kana khairon minad dunya, maka itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi wajar ya kalau cuma utang doang bisa lunas. Kalau cuma utang miliar itu kecil. Nah, bahkan ada lagi pahalanya, bukan hanya di ML-nya saja. Gitu. Faida koma liyagtasila, ketika si suami ataupun istri, karena ini kan menyangkut duaan, gitu. Ketika si suaminya berdiri, terus ke toilet, mandi, liyagtasila lam yajril ma'u ala sayin min jasadihi ilamah lahu sayatan.
air ketika berjalan ke seluruh jasadnya, gitu, maka si air tersebut bisa menghapus dosa-dosanya, Meleburkan gitu, dosa. meleburkan dosa. Nah, warfa'lahu darajatan wa yu'ti bi ghusli khairan minad dunya wa fiha. Itu di dalam sebuah hadis. Bahkan di hadis yang lain mah, mohon maaf kalau ini hadisnya panjang gitu. Di dalam hadis lain, pama yajril ma'u minhu ala suratin. Iya. Air tidak berjalan ke satu rambut. Ini di sininya tidak disebutkan sa'rurosi, rambut yang ada di kepala. Berarti semua rambut yang jadi dalam tubuh laki-laki atau perempuan, kata Rasul, ila kataballahu lahu bihasanatan, kecuali Allah menuliskan atau memberikan pahala satu kebaikan. Berapa ribu rambut yang ada di Yang kepala ada kita. di kepala, ya. Belum yang di ketiak, belum yang di yang lain-lainnya gitu. Makanya kalau laki-laki kepalanya botak agak rugi juga. Rugi ya. Mohon maaf. Karena jalannya air itu ketika mandi tidak bisa memberikan pahala gitu. Itu Makanya sama dengan gini, ininya istilahnya. Mengusap rambut anak yatim itu kan ada kebaikan hasanah ya. Kalau anak yatimnya botak gimana Pak Haji? Ya enggak gitu juga ya, itu kan ini doang. Saking besarnya pahala saking gitu besarnya ya. pahala. Diumpamakan seperti itu. Iya, Makanya ketika air berjalan menetes ke rambut-rambut yang ada di tubuh kita atau siapa saja ketika mandi besar, itu Allah mencatat satu kebaikan. Berapa ribu rambut yang ada di kepala kita, belum yang di lain-lainnya gitu. Makanya ini ya kalau yang dapat pahala ini, mohon maaf, ini selingan ya. Jangan sampai kepalanya dibotakin. Iya Gus. Nah, jadi kalau disimpulkan, pertama dari merabat tangan sudah dapat 5 kebaikan. Nah, kebaikan. Merangkul 10, mencium 20. Terus ML yang pokoknya tidak terhitung. Ditambah lagi dengan mandinya. Gitu, dengan mandinya itu semua rambut yang tumbuh di dalam badan kita, Allah mencatat satu kebaikan. Sampai itu Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, ya malaikati ishadu bi anni qad ghafartu lahu. Itu jaminan Allah. Wahai bangsa malaikat, saksikan olehmu si A contohnya mandi karena takut oleh saya, takutnya dia masih membawa hadas besar. Dia mandi itu karena takut oleh saya. Ishadu ya malaikat ishadu. Wahai malaikat, wahai bangsa malaikat, nadallahul malaikata. Fa idang tasala nadallahul malaikata. Ketika seseorang mandi besar, maka Allah mengundang bangsa malaikat, fayaqulu ungduru ila abdi yang tasilu min haupi yatayaqunu inni rabbuhu ishadu bi anni qad ghafartu lahu. Wahai malaikat, saksikan oleh kamu sekalian orang yang mandi besar. Bi anni qad ghafartu, saya akan mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Udah enak diampuni dosa ya. Dapat pahala. Oke Gus. Nah ya, itu kan udah kebayang ya. ML-nya dapat sekian. Tambah lagi mandinya mendapatkan ampunan. Makanya wajar Pak Haji membuat solusi seperti itu. Walaupun itu bisa dikatakan orang kok ini ilmu nyeleneh, Pak, ini kitabnya, ada kitabnya itu. Ya. Dan itu ada di kitab kuning diterangkan. Kitab kuning. Ya, makanya kita perlunya mengaji kitab kuning itu seperti itu ya. Bahkan Pak Haji suka bicara begini. Berani nggak lo nyolek teteh bini lo gitu kan, ngeremes gitu kan. Nah itu rupanya bentuk cengkrama supaya suami istri saling ini ya. Betul. Sebetulnya kalau kita dengar bahasa-bahasa apa aja itu, pertama ML, orang-orang kan kalau yang baru datang ke ayo, kok kenapa? Kita nyari solusi malah dikasihnya seperti ini. Jadi kalau yang belum paham ya, tapi ya kan kadang-kadang gini Gus, Pak Haji boro-boro ML mikirin utang. Nah itu tantangannya, ya kan? Boro-boro bisa ML nggak bisa ngaceng, Pak Haji banyak utang. Ya dengan Pak, dengan
bahasanya ML Pak Haji itu, ya ini termasuk saya. Dulu pas awal pertama ke sini saya lihat YouTube, apa kaitannya ML dengan ijabah doa atau membantu mempercepat hajat. proses hajat Tapi ternyata begitu saya buka kitab Qurratul Uyun, itu halaman 50, halaman 50. Ternyata bisa ML itu menggugurkan luar biasa, dosa, ya. menggugurkan dosa, Akhirnya kan pahalanya luar biasa. Kita kan kebayang Pak Nur, ketika dosa kita Allah ampuni, terus kita munajat, kan otomatis tidak ada hijab doa, tidak ada atau terhalang, halangan, tidak ya. terhalangi. Betul, Karena betul dosa-dosa juga. kita diampuni. Ternyata di situ ya, Di ini situ. kuncinya ya. Makanya Pak Haji mengeluarkan statement dengan ML itu bukan sembarangan. Iya. Ada sumbernya, ada sumbernya hadis langsung. Iya, iya. Karena ini yang bicaranya Rasul dan Allah Subhanahu dalam hadis kuncinya. Iya, ada Gitu. hadis kuncinya, Dalam ya. kitab Qurratul Uyun halaman 50. Gitu. Iya, iya. Oke Pak Ustadz, berarti itu tadi terkait ML. Nah, terus kadang Pak Haji suka gini nih, lu punya suami, punya. Berani nggak lu nawarin duluan? Nah itu kan, apa tuh kalau kita bahas tuh? Kenapa istri harus berani nawarin duluan ke suaminya gitu? Coba kita kupas tuh Pak Ustadz. Itu kebetulan ibu-ibu di RT saya, di blok saya itu. Karena kan mohon maaf ya Pak Ustadz ya, adat kita itu kan kayaknya gimana gitu loh nawarin duluan gitu kan. Ya kan malu gitu kan. Jadi sebetulnya si perempuan menawarkan kepada suami bukan sunnah, itu kewajiban. Kewajiban ya. Itu tertera di dalam kitab Uqdul Ijen. Mohon maaf pemirsa saya bawa kitabnya. Takutnya nanti wah mana kitabnya. Waduh kita udah hampir 1 jam. Oh nih. gitu. Kasihkan nih ngebahas nih ya. Halaman 11 nih. Iya. Gitu, di dalam kitab Uqdul Ijen halaman 11. Ini ada wayajibu, ini bahasanya wajib. Wayajibu alal wajib ya. Wayajibu alal mar'ati dawamul haya'i min zaujiha wa godu torpiha udamahu wa ta'atu li amri wa sukutu ingda kalamihi wal qiyamu ingda kudumi wa hurujihi wa urdi nafsiha. Kalau saya bahas semuanya panjang. Karena ini ada hampir 15 kewajiban istri terhadap suami. Nah, cuma kita ambil yang biasa dipakai dari ayat. Wa urdi nafsiha lahu inda naumi. Kewajiban seorang istri itu menawarkan diri kepada suaminya. Gitu. Itu wajib bukan sunnah lagi. Nah, jadi perempuan-perempuan ketika yang sudah punya suami ketika mau tidur itu walaupun baru tadi siang umpamanya deh menawarkan itu hukumnya wajib. Bukan sunnah lagi, bukan. Karena bahasanya wajibu di sini kan, bukan wayundabu. Kalau wayundabu sunat. Gitu. Iya. Nah, wajib. Makanya, nah gimana kalau suaminya, wah umpamanya lagi nggak mood, umpamanya nih, lagi kurang. Ya nggak apa-apa. Dengan menawarkan itu, si perempuan sudah membebaskan kewajibannya. Iya, gugur kewajibannya. Ya, sebagai seorang suami, istri terhadap suaminya. Gitu. Iya. Nah, apalagi kalau diajak. Pelunjuk wajib harus mau gitu. Bahkan di dalam kitab ini idada arrojulu imro'ata wila pirosi pabata gonbana la anat hal malaikatu hatas tusbiha. Ketika seorang suami ngajak istrinya untuk ML, pabat, tapi dia menolak, nggak mau lah. Ya, Bapaknya kata istrinya itu, pabata gonbana, si suaminya tidur dalam keadaan kesel, jengkel kali itu. Nah, gimana tah? Perempuan hukumnya itu la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Dia mendapatkan laknat dari malaikat sampai datang waktu subuh. Bahaya. Bahaya. Makanya ini para ibu khususnya tamu-tamu RDAY nih biar cepat hajat yang terkabul. Kalau wajib berani nggak lo nawarin ML sama suami lo gitu kan. Dan itu kan sifatnya kalau istri nawarin duluan itu kan sifatnya sedekah berarti ya. Betul ya. Kan jalan pun ada sedekah. Ya. Wah, kalau suami mungkin ada kewajiban kali ya memberikan nafkah ya, nafkah batin ya. Iya. Terus bahkan sampai begini Pak Haji. Pak Haji bilang,
Istri yang berani nyebokin suami, kan, iya. nanti saldonya sekian. Nah itu kan artinya mahabbah pada suami ya. Betul, ya, Memang itu yang 15 kewajiban itu tadi mungkin ya. Kewajiban itu. Jadi makanya si istri itu sebenarnya menawarkan kepada suaminya setiap mau tidur itu merupakan kewajiban. Ataupun suaminya lagi kurang atau lagi kurang mood, ya nggak apa-apa. Iya. Seperti dia menggugurkan kewajibannya dan dapat pahala dengan menawarkannya itu. Walaupun si suami tidak meladeni. Iya, iya. Jangan Itu sudah sampai gugur ya. jangan sampai kebalik. Ketika diajak sama Nggak mau. suami nggak mau. Mau. Bahkan di dalam hadis yang lain, walaupun ala dohri kotabin kalau tidak salah di hadis yang lain, walaupun istri lagi masak di dapur, Kalau suami minta, kalau suami minta, wah harus tinggalkan harus mau, gitu. Itu saking harus istilahnya melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Ketika suami minta harus dijawab atau dilaksanakan, gitu. Jadi ya istri saya harus paham sekali. Ketika kata suami pesawat siap mendarat, nah, istri harus refleks. jawabannya landasan becek. Wah, bukan landasan becek, landasan Terbang lagi ke landasan siap. lain. Landasan siap menerima. Oh, ya, mau nerima. Kalau pas landasan becek gimana? Terbang ke yang lain. Ke bandara lain. Enggak itu Umar. Umar. Oke. Berarti apa yang Pak Haji sampaikan itu memang benar-benar ada landasannya ya. Ada landasannya itu. Bukan semata-mata beliau bercanda cuman memang beliau bawakan ya seperti itu supaya nggak ngantuk mungkin. Iya betul. Iya, iya. Kan tadi kalau kita kembali atau flashback ke awal, hadis Rasul meraba tangannya istri sudah dapat 5 pahala. Apalagi kan kalau bapak-bapak mau berangkat biar lancar, colek dulu. Nah, Pak Haji kan kayak gitu, berarti kan lo nyolek tete bini lo katanya sebelum lo berangkat kerja. Jadi bahasa nyolek Pak Haji itu ke tangan saja itu kata Rasul sudah dapat 5 pahala. Apalagi ke itunya. Iya. Itu kan hitungan kalkulasi matematikanya kan seperti itu. Jadi bukan istilahnya bukan ilmu nyeleneh atau apalagi ilmu sesat, bukan. Gitu. Iya. Oke, berarti itu terkait dengan hubungan suami istri. Nah, sekarang kita ke ini lebih seru nih bahasannya. Tadi kan di ibadah ekstrim sedekah udah. Ya. Nah ini di RDAY ini kan ada yang ini nih yang beda dengan yang lain nih. Ada ilmu kearifan lokal. Oh ya. Nah kadang-kadang kan Pak Haji bicara, udah loh Pak Haji, saya nih pejualan, tapi jualan saya ini ya begini sepi, bla 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 gitulah pokoknya. Ya. Ya udah, terus rendam celana dalam, lu cawe-cawe. Nah itu kan ilmu-ilmu kearifan lokal yang memang dulu orang tua kita ajarkan gitu. Betul. Bahkan ada sampai ya kayak Teh Usi bilang kan, nih kalau pengen laku nih waktu kita bikin bumbu sotominya, kita bilang memek gede kotor gede. Nah itu kan kadang-kadang kalau dipikir, ini apa sih? Apalagi kalau orang cuma nyimak sepintas-sepintas gitu kan. Wah ini jorok ini sesat ini nggak bener ini. Nah ini gimana nih Gus kita kupas nih di malam ini nih. Apa kaitannya ilmu kearifan lokal dengan ilmu RDAY yang diinikan gitu lah, yang di Pak Haji sampaikan gitu. Mungkin kan kita bisa kupas di kitabnya ini. Ya, enggak silakan. Ini benar. Ilmu namanya ilmu kearifan lokal. Di dalam kitab Jam'ul Jawami, juz 2, halaman 65 kalau tidak salah. Itu di bab khotimatun. Kalau saya dari awal, ada redaksi begini. Mabnal fikhi ala arba'ati asya. Terbangunnya nih, landasannya ilmu fikih itu. Ini landasan, kan berarti pokok. Itu ala arba'ati asya, terbangun dari 4 perkara. 1, anal yakin la yujalu bisak. Yang kedua, wa anadoror yujalu. Yang ketiga, wa anal masakota tajlibu taisiro. Yang keempat ini yang terkait wa anal adata muhakkamatun. Anal adata muhakkamatun. Nah, cuma 2 kalimat.
Wa anal adata muhakkamat. Adat itu kan berarti kebiasaan. Kebiasaan. Nah, ada juga yang kalau dari bahasa ada yaudu audan berarti kembali ke kebiasaan lama atau ke zaman orang tua dulu gitu. Atau kebiasaan. Muhakkamatun bisa diangkat jadi hakim. Kalau di sarahnya atau dalamannya kitab gitu. Cuma mencontohkan kazamanil haidi seperti zaman haid. Imam Syafi'i waktu itu gitu mengistiqro atau istiqro itu meneliti beberapa perempuan. Nanya, kamu haid berapa lama? Survei lah ya. Survei. 1 hari ya Syekh, umpamanya gitu Satu hari, ya. ada yang ngomong cuma 1 hari. Begitu Imam Syafi'i menanya beberapa perempuan dari mulai, oh ternyata sedikitnya 1 hari sama 1 malam. Seseringnya 7 hari 7 malam. Kebanyakannya 15 hari 15 malam. Itu. Nah, tapi karena Imam Syafi'i belum yakin dengan satu, akhirnya nanya sama perempuan yang lain. Nah, setelah lebih dari 4, Imam Syafi'i mengistiqro atau meneliti berapa lama zamannya haid perempuan. Akhirnya Imam Syafi'i membuat hukum gitu bahwa hukumnya istri ketika haid sedikitnya sehari semalam, kebiasaannya atau biasanya 7 hari itu, dan kebanyakannya atau maksimalnya 7 hari 15 hari 15 2 minggu lah ya. Nah, itu namanya ilmu kearifan lokal. Jadi adanya zaman haid 1 hari 1 malam, 7 hari 7 malam, itu bukan berdasarkan Al-Quran, bukan berdasarkan hadis. Itu, tapi berdasarkan penelitian Imam Syafi'i. Dengan bahasa ilmu usul fikih, kalau ijma' penelitian yang diteliti banyak orang. Kalau kias penelitian yang diteliti 1 orang. Kalau kias. Tapi kalau Imam Syafi'i itu namanya istiqro. Nah, itu kalau pakai bahasa ilmu filsafat pendidikan agama Islam atau bahasa kitabnya ilmu mantek, istiqro itu. Mantik ya. Nah, itu istiqro. Nah, setelahnya mengistiqro dari cuma 4 orang, contohnya 4 orang, bisa menghukumi semua wanita yang ada di dunia ketika haid segini. Tuh. Nah, terkait ilmu kearifan lokal yang dipakai di RDA ini nih, kayak mengembalikan celana dalam. Saya sendiri yang membuktikan itu. Berarti ada pengalaman nih. Ini cerita nih, cuma ada potong dulu. Iya. 2 minggu ke belakang, saya mau ke Tasik, jalan dari Cilacap. Iya. SIM saya habis. SIM habis tuh. Aduh, pas kalau tidak salah di grup itu ada operasi Lodaya. Oh iya. Bulan-bulan kemarin. Pas hari Sabtu lagi nih, waduh. Dan saya dari jalur Banjar ke Ciamis, saya udah tahu biasa polisi di sini. Iya. Masuk Karang Kemulian nggak ada, alhamdulillah. Masuk sebelum Pom Bojong nggak ada. Begitu masuk sebelum kota Ciamis, pesantren Cijantung, ternyata ada. Tapi saya dari rumah sudah celana dalam dibalik, kaos dalam dibalik. Nah, gitu. Saya nyetir, cek. Wah, operasi ada pelang. Yang lain diberhentikan, saya alhamdulillah lulus. Nah, itu. Yang saya tapakurin nih, karena kan Rasulullah berfirman, Rasulullah di dalam sebuah hadisnya bersabda, bukan berfirman, kata Rasul, tafakaru bi kholqillah wala tafakaru bidatillah. Kamu berpikir, tapakur di apa yang Allah ciptakan. Yang saya tapakuri burung saja. Ada apa istimewanya nih? Ketika dibalik saja celana dalamnya, polisi saja tidak menangkap atau tidak memberhentikan. Gitu. Dan ini baru kemarin hari Jumat keliwat, anak saya sakit, ya kebetulan acara istighosah, gitu. Aduh, sampai istri nggak ikut ke masjid karena nungguin anak sakit panas. Hanya pas begitu saya mau berangkat, mulai jam 8, saya bilang sama istri, sudah pakai ilmu Pak Haji. Oh iya ya, langsung pakai celana dalam istri. Gitu. Alhamdulillah, saya pulang selesai acara, pulang ke rumah, jamaah pada mampir juga ke rumah ngobrol dan lain sebagainya. Pas saya masuk ke ruang
atau ruang keluarga, anak lagi nonton TV, Udah sehat. istri bilang luar biasa. Luar biasa. Yang saya tapakurnya nih, ada apa di alat kelamin kita? Nah, betul. Baru nempel saja dengan kain, kan celana dalam cuma kain. Iya. Tapi itu ada khasiatnya. Nah, gitu. Akhirnya saya ambil satu hadis. Kata Rasul di dalam sebuah hadis, khudil hikmata bi'aiba bin sita. Ambillah oleh kamu sekalian, olehmu hikmah. Apa hikmah itu? Bukan hikmah spiritual, bukan. Apa hikmah itu? Al ilmu nafi, tegas. Hikmah itu ilmu yang ada manfaatnya. Ketika kita menempelkan kain ke alat kelamin kita, dipakai pengobatan, itu termasuknya hikmah. Kenapa? Karena itu ada manfaatnya. Satu, bisa menyembuhkan orang, termasuk anak saya lagi sakit. Yang kedua, ketika kita kepepet, itu saya pun lolos dari operasi razia. Nah, itu kan hikmahnya di sana. Hikmahnya di sana ya. Jadi itu bukan termasuk ilmu kearifan lokal yang di RDA itu, mohon maaf nih, menurut saya itu apa yang diajarkan Pak Haji, mencolek, pakai celana dalam dibalik, kaos dibalik, yang saya tapakur. Jadi sebetulnya kita harus bertapakur dulu, jangan menjustifikasi dulu. Kadang-kadang orang suka Takutnya menghakimi. begini, ya takutnya begini. Banyak kan begitu, ya mungkin ilmu kita yang belum nyampe kali ya. Iya kan? Kalau kata Pak Nur, ilmu kita belum nyampe, ini mohon maaf sekali. Saya ingat di dalam kitab Sulam Munawarok, itu ilmu filsafat Islam atau ilmu mantek, ada bait begini di ujung. Gitu. Wa aslihil pasada bi ta'amuli wa in badihatan pala tubadili. Idkilaka mujayipin sohiha di ajli kauni pahmihi kobiha gitu. Wa aslihil pasada bi ta'amuli. Ketika kamu menghukumi seorang salah atau sesat itu harus mikir-mikir dulu. Gitu. Itu dalam kitab itu nih, bukan saya, menurut saya. Ya. Wa asli pasada wa in badihatan pala tubadili. Ketika kebenarannya sudah jelas, pala tubadili, jangan coba-coba diganti atau dibilang sesat atau apalagi sampai syirik, jangan gitu. Kenapa begitu ke bawahnya? Idkila kamu zayipin sohiha. Banyak orang yang menyalahkan kepada ajaran atau sesuatu yang sudah betul. Kenapa mereka menyalahkan? Di ajli kauni pahmihi kobiha. Karena arah pemahamannya atau cara berpikirnya. Kalau kobihan artinya kan jelek, tapi saya tidak mau berbicara. Artinya mungkin ilmunya belum sampai, gitu. Kadang seperti itu ya. Kita merasa paling benar, paling bisa. Ternyata kan kalau kita ini, namanya ilmu Allah itu kan sangat luas. Betul. Iya, nggak mungkin kita bisa tahu semuanya. Terus gini, Gus, yang saya pegang, adanya ilmu-ilmu kearifan lokal, itu kan ilmu warisan nenek moyang kita. Iya. Dulu kan, zaman dulu kan banyak wali-wali Allah kan. Iya. Kenapa para wali songo tidak melarang atau mengharamkan gitu kan? Berarti kan ada kebaikan di situ. Iya. Iya dong. Kecuali kalau memang itu dilarang atau nggak boleh, orang tua kita nggak menyampaikan, ya kita tinggalkan. Kan Pak Haji juga bilang, kalau lu sakit gigi, lu punya duit, lu ke dokter. Iya. Iya kan? Betul. Kalau nggak ada, ya pakai alat kelamin lu. Iya kan gitu. Nyatanya terbukti kan. Itu. Artinya apa? Ada manfaat di situ. Kan ketika Allah menciptakan suatu penyakit, pasti Allah juga menciptakan penawarnya. Nah, tubuh kita ini kan ibarat Pak Haji itu ibarat HP nih. Banyak fitur-fitur yang belum kita kenal, belum kita pakai gitu kan. Contoh kayak kita makan durian ya. Supaya kita tidak pusing, tidak kolesterol, kan kita minum di itunya dulu ya, iya kan? Atau kita supaya kita makan makan tangkil ya, emping lah ya, supaya enggak ini kan dimakan dengan kulitnya. Ya artinya apa? Ya Allah sudah menyediakan ininya, penawarnya, obatnya. Nah kadang kita suka, ya maklumlah sekarang kan era modern ya, mungkin udah dicekokin dari kaum kapitalis barat, ini minum ini, akhirnya kan ke industri, ke bisnis. Padahal nenek moyang kita udah nyediakan, ya kan?
orang-orang terdahulu juga tidak melarang gitu. Ya intinya apa? Intinya kan Islam datang ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Jadi setiap budaya yang ada di tempatnya masing-masing ketika Islam datang diberikan ruh Islam ya kan. Tapi tidak dilarang, tidak di ini. Kalau enggak ya Islam tidak akan datang cinta damai dong. Iya, iya. Iya. Karena begini Pak, kayak tadi nih. Tadi kita kan tentang ilmu kearifan lokal. Dan saya ngambil contohnya seperti Imam Syafi'i membuat hukum zaman head, hukumnya zaman itu ya. head. Gitu. Nah, kenapa ada wa'anal, ada temuhakamatun. Dan ternyata si perempuan headnya sekian. Terus ilmu kearifan lokalnya kayak tadi, alat kelamin ditempelin ada manfaatnya. Sebetulnya Imam Syafi'i atau ulama-ulama itu ulama-ulama seperti Imam dan lain sebagainya itu tidak sembarangan membuat kaidah wa anak adat muhakamat Hukumnya satu hukum. Beliau mengambil dari satu hadis. Di dalam sebuah hadis itu ma ra'ahul mu'minuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa saja itu kalau di dalam kitab Jam'ul Wiyatul Usul wa min siagil umum termasuk huruf ma. Gitu. Segat-segat umum itu huruf ma. Ma ra'ahul mu'minuna hasanan. Apa saja yang menurut orang mukmin hasanan itu bagus, baik, bahwa indallahi pasti itu bagus. Contoh seperti halnya itu Pak Haji, ilmu kearifan lokal. Ada tamu-tamunya yang sakit gigi, cuma nyolek, tapi sembuh. Dan itu dipraktikkan sama ajudan saya. Terbukti. Terbukti itu. Itu maroahul mu'minuna. Itu hadisnya. Apa saja yang menurut orang mukmin baik, maka menurut Allah pun pasti baik. Orang sakit gigi tengah malam, mau beli obat, warung sudah tutup. Apotek jauh. Ternyata Allah menciptakan alat kelamin kita atau apapun yang di tubuh kita ada manfaatnya dan ternyata bisa menyembuhkan semula sakit giginya. Karena sembuh, datang waktu subuh mungkin bisa sholat subuh. Coba kalau masih sakit. Itu yang kedua. Saya mengutip hadis tadi, likuli dain dawaun. Setiap penyakit bahasanya pakai kul. Likuli dain dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Nggak mungkin enggak ya? Nggak mungkin enggak. Dan itu sudah dijamin oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa idha mariddu fahuwa yasfi. Ketika saya sakitkan itu di kisah Ibrahim kalau tidak salah. Fahuwa yasfi. Maka Allah yang menyembuhkan. Betul. Jadi itu seperti kita mencolek alat kelamin, itu kan hanya media. Iya, betul. Media atau syariat. Syariat. Itu syariat seperti kita halnya. Jadi yang kadang-kadang saya suka anehnya begini. Orang sakit, beli obat atau pakai obat dokter atau dari apotek, terus sembuh. Gak ada yang bilang syirik. Iya. Ya. Iya. Orang yang nyolek alat kelamin, dipakai itu. Bilangnya ilmu sesat. Bahkan keluar dari norma agama. Nah ini yang saya, padahal itu sudah terkurung dengan hadis Rasul, likuli dain, kul. Nah kalau saya pakai ilmu mantek nih, ilmu filsafat Islam, gitu. Kul itu kan ada kul jami, kul majmu. Kalau kul jami, semua afrodul ma'aruf pasti kena. Kalau kul majmu, ada yang boncor. Gitu. Makanya hadis likuli dain, setiap penyakit apa saja, dawaun pasti ada obatnya. Itu Pak, kalau kita menganalisis hadis itu pakai ilmu mantek atau filsafat Islam. Itu. Nah, ketika alat kelamin ini dipakai nyolek dan sembuh, gitu. Ternyata orang jadi sehat, giginya bisa ibadah lagi. Kalau perempuan bisa meladeni suami, kan luar biasa. Dan itu menurut hadis pun, menurut Allah kan baik. Kenapa? Karena Allah menciptakan alat kelamin gitu dan ternyata banyak manfaatnya ya. Dan ada sebuah hadis lagi, innallaha yuhibbu ayyumala biruhsatihi. Kalau tidak salah begitu. Allah senang ketika ruhsah,
Sebetulnya kalau hadis itu untuk masalah sholat jamaah, tapi nggak apa-apa lah kesini Pak. Artinya bukan saya menyalahgunakan hadis, bukan. Bukan. Allah menciptakan alat kelamin ternyata manfaatnya luar biasa itu. Dan ada di dalam Al-Qur'annya. Kalau tidak salah ayatnya wa ma ja'alallahu wa ma khalaqalakum ma bil ardi abasan. Allah menciptakan semua makhluk yang ada di bumi itu tidak main-main. Ada manfaatnya, termasuk alat kelamin untuk melek. Terkait tadi bahasa-bahasa Pak Haji, gimmick-gimmicknya. Itu alat kelamin laki-laki gede atau perempuan gede itu ya. Warung saya rame. Kalau menurut saya bahasa itu hanya bahasa budaya atau bahasa adat. Kenapa? Mungkin Pak Haji dapat warisannya, atau mungkin Pak Haji dapat ilhamnya seperti itu. Gitu. Karena dulu zaman Nabi Musa, gitu. Ketika ada sesuatu, itu si kaumnya itu sering menulis, makanya disebutnya Asma Asomusa. Asma Asomusa, nama tongkat Nabi Musa. Kalimatnya begini. Puyuhin, padihin, koyumin, dayumin, solihin, nurin, matuhin, sodikin, yahin, yayuhin, ahin, ahyan, sarohian. Saya lihat di kamus, saya kan punya kitab yang 1-2 juta kamus, yang 1 juta. Nggak ada artinya puyuhin itu. Padihin. Apa artinya hayan yayuhin saya. Tapi ternyata waktu zaman dulu itu ada manfaatnya. Orang lari kalau kabur. Asma itu cuma ditulis di kertas. Ditulis di kertas. Setelah ditulis di kertas dimasukin ke botol, dipanggillah namanya. Orang yang kabur. Itu zaman dulu. Ada juga bahasa Suryani. Tapi mohon maaf bukan bahasa Suryani yang lagi booming, bukan. Saya ada 2 kitab. Satu kitab Kunuzul Asrar, kedua kitab Asrarul Hikmah. Ada bahasa Suryani, bahasanya begini. Litoh tilin, mah toh tilin, koh toh tilin, jah latilin, linahah kotilin. Saya lihat di kamus Arab Indonesia nggak ada arti. Tapi sama ahli-ahli hikmah. Nah, kalau ahli hikmah biasanya ini endingnya ke para kiai nih, ahli hikmah atau ustaz-ustaz yang hikmah gitu, atau spiritual. Biasanya dipakai itu untuk nyari ate warung. Pokoknya warungnya sepi nih. Biasanya ahli hikmah nulis, nggak tahu di pintunya ditulis litoh tilin mah toh tilin pakai spidol merah, terus dilebur supaya warungnya berkah. Itu padahal nggak ada artinya. Nah, termasuk Pak Haji. Alat kelamin laki gede, alat kelamin perempuan gede, warung saya rame-rame. Kalau saya perbandingkan dengan bahasa litoh tilin mah, nah toh tilin kohlit jahalat tilin linah toh tilin, itu hampir sama. Artinya semua kalau alat kelamin laki gede masih mending kita juga bisa mencerna, mengartikannya. Kalau linah toh tilin kan saya lihat di kamus nggak ada artinya juga apa ya. Tapi ada manfaatnya. Kenapa? Karena contoh warungnya jadi ramai atau jadi apa itu. Terus ada lagi Asma Ashabul Kahfi, Yamliho Miksalaina Mislaina Marnusin Dabarnusin Sadanusin Kapas Toetusin. Agak susah ini nyebutnya juga ini. Tapi saya masih hafal tuh. Yamliho Miksalaina Mislaina Marnusin Dabarnusin Sadanusin Kapas Toetusin. Coba cari, gak mungkin ada. Tapi ketika itu ditulis atau disebutkan, ada manfaatnya. Contoh, itu biasanya itu sama ahli hikmah atau spiritual dipakai, ditulis di kertas, dimasukin ke dashboard mobil supaya mobilnya tidak terhindar dari kecelakaan. Itu ikhtiar dengan bahasa itu. Kalau kita studi bandingkan atau perbandingkan dengan bahasa Pak Haji, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, apa bedanya? Betul. Tapi kenapa tetangga sebelah ini dengan bahasa litah atau tidak tidak ada yang bilang bahwa itu nyeleneh atau sesat, tapi dengan bahasa alat kelamin laki-laki gede perempuan gede ada yang bilang gitu bahwa itu ajaran sesat, nyeleneh atau apa-apa gitu. Nah ini yang perlu
Iya. Istilahnya diungkap. Betul. Perlu dijelaskan, klarifikasi. Klarifikasi ya. Nah, jadi ternyata memang ada dasarnya. Ya? Ada dasarnya gitu. Jadi Pak Haji membuat bahasa alat kelamin akan gede, warung saya rame-rame. Sebetulnya itu tidak sembarangan. Tidak sembarangan Pak Haji itu. Iya. Tidak sembarangan. Jadi pasti Pak Haji sudah memikirkan dan mempraktikkan. Nah, apa yang dipraktekkan Pak Haji sama juga sering dipraktekkan oleh orang-orang terdahulu, tapi dengan bahasa-bahasa ajam. Ajam itu kan luar Arab. Iya. Gitu, dengan bahasanya jamliho misalnya. Coba kan kelamin laki-laki gede. Gitu. Nah, gitu. Makanya ya mohon maaf para pemirsa netizen, para tamu RDA. Jadi jangan ragu. Iya. Apa yang diajarkan Pak Haji terkait ilmu kearifan lokal dengan bahasa gimmicknya, colek-mencoleknya, itu saya sudah mendapatkan sumber-sumbernya, baik Al-Quran, hadis, kitab kuning, hadis-hadis, bahkan bahasa-bahasa alat kelamin dengan bahasa litoh tilimat yang salena itu hampir ada persamaan. Dan bahasa litoh tilimat yang itu terdapat di dalam kitab hikmah namanya Kunuzul Asror dan kitab Asrorul Hikmah. Silakan cari, itu pasti ada. Gitu. Ternyata apa yang disampaikan itu penuh hikmah ya. Iya, makanya kalau bahasa alat kelamin besar kelamin berbahasa ada maknanya silahkan diamalkan. Cuman kadang-kadang kita bilangnya wah itu jorok. Itu. Ini masih dilanjut apa sudah? Kalau masih lanjut saya bongkar sama alat kelamin. Ya, sok mangga. Kan belum subuh nih. Udah jam berapa ini? Jam berapa ini? Oh ya. Ada waktu ya. Ada waktu 15 menit lagi ya. Ya, sampai setengah 4 mungkin ya. Saking keasikannya ini. Kalau dikupas kayaknya sehari semalam nggak akan kelar. Tapi intinya begini Gus, kita memberikan edukasi, kita memberikan keyakinan. Apa yang Pak Haji sampaikan, apa yang di RDAY itu sebetulnya ada dasarnya. Betul. Kan? Di Quran, di hadis, di kitab lebih jelas lagi, semua ada. Ya, makanya dengan malam ini nih kita kupas semuanya. Ya. Mungkin kita masih ada waktu 15 menit lagi sampai kita menjelang waktu subuh. Nah, yang terakhir Gus, yang tadi yang Gus mau kupas terakhir itu apa tuh? Yang Pak Haji bilang ini gede. Jadi begini ya. Kadang-kadang kita sering bilang, oh itu jorok. Bahas jorok. Jorok. Dengan umpamanya alat kelamin laki gitu. Padahal alat kelamin itu merupakan anugerah dari Allah yang patut kita syukuri. Sumber awal kehidupan. Kenapa? Saya buka di dalam Al-Quran. Gitu. Wa ja'alna minal ma'i kula syai'in hayy. Kata Allah, wa ja'alna, kami telah menjadikan minal ma'i, dari air. Dari air mani. Al-ma'i, alif lam yang ada di ma'un itu. Kalau pakai ilmu usul fikih, ketika satu kalimat dan mufrad, al-mufrad al-mahala bi al-yufidul umum. Kalimat mufrad untuk satu orang atau satu jenis, kalau pakai alif lam itu artinya bisa luas. Bisa air sumberan, bisa air laut kan. Allah telah menjadikan dari air. Setiap perkara bisa hidup. Termasuk air mani, air sperma. Gitu. Dengan sperma, ketemu sperma laki dan perempuan, masuk ke lubang rahim, jadilah kita. Kalau nggak ada air itu nggak mungkin kita bisa diartikan. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun kita dengarnya jijik atau gimana, kan kadang-kadang seperti itu ya. Melihat saja kadang-kadang kita jijik gitu. Nah, yang kedua itu ini terkait masalah joroknya nih. Gitu. Yang kedua, alat kelamin laki-laki, laki-laki ya. Alat kelamin laki-laki bahasa Arabnya zakarun, zakar ya. Zakar atau hasapatun. Dari mana ngambil kalimat hasapah? Dari kitab Sabinah itu Mujibatul Gusli Sitatu Asya. Ilajul hasapati pil parji, memasukkan alat hasapah. Alat kelamin laki-laki itu pakai bahasa Arabnya namanya hasapah atau dakar. Pakai bahasa Arab.
Kalau pakai bahasa Indonesia alat kelamin laki-laki penis, alat kelamin perempuan berarti vagina. Itu ya. Kalau pakai alat kelamin laki-laki, kalau pakai bahasa Papua, namanya butu. Butuh ya. Alat kelamin perempuan namanya pepe. Itu dengan bahasa mereka Papua. Iya. Nah, gitu. Bahasa Jawanya alat kelamin perempuan kan turuk. Turuk. Nah, bahasa Aceh pasti beda juga. Beda lagi. Gitu. Tuh. Bahkan kalau bahasa Inggrisnya itu apa ya? Male, female. Gitu. Saya lupa lagi, mohon maaf. Tapi kalau bahasa Koreanya saya masih ingat. Alat kelamin laki-laki pakai bahasa Korea, kalau tidak salah, Yosong Sing Segi. Alat kelamin perempuan, Naim Song Sing Segi. Jadinya asing ngangeo. Gitu. Aduh. Ketika disatukan, gitu, dakar alat kelamin laki-laki, kabirun besar, alat kelamin perempuan gede, alat kelamin perempuan gede. Apalagi Pak Haji sering menyimpulkan alat kelamin dengan bahasa khas, bahasa khasnya Pak Haji betul ya. Wah, gitu. Langsung aja lah kontol gede, mama gede. Aduh. Ini mohon maaf ya. Ternyata penuh filsafat ya. Penuh filsafat. Penuh hikmah ya. Penuh hikmah. Gitu. Bahkan saya penasaran Pak Nur, karena kan saya selain bukan saya seorang peneliti bukan, gitu. Saya penasaran, kok Pak Haji sering bilang kontol, ya. Saya coba nyari kamus, kamus bahasa itu apa sih ya? wow. Tebal segini, kona, saya nyari, kalau kop sama nun kona artinya yakin. Karena kona yakinu kesananya. Kona yakin. Kalau kona pakai iya, rengkolento kalau istilah Sunda, kalau istilah di pesantren, artinya tenggelam. Kona itu. Kalau pakai tambah sedikit lagi pakai ain, kona artinya merasa cukup. Gitu. Karena di Arab itu, di gramatika Arab, seperti as-sodakotu junatun, hadis itu hadis. Sodaku itu adalah junatun, jim nun ta. Kalau jimnya pakai huruf PS atau apa domah, artinya benteng, junatun. Kalau pakai huruf kasroh atau pakai huruf patah, janatun artinya surga. Padahal 3 kalimat, 3 huruf sama. Cuma beda, tasdidnya yang beda. Beda harokatnya. Itu sudah beda arti. Gitu. Di Arab itu. Makanya memahami bahasa Arab dengan bahasa Inggris lebih sulit bahasa Arab. Gitu. Nah, makanya di sini dibutuhkan ilmu namanya kitab kuning. Gitu. Betul. Nah, kitab kuning. Gitu. Nah, kitab kuning. Apalagi ilmu gramatikanya seperti ilmu nahwu sorob. Gitu. Kalau kita mentafsirkan Al-Quran, Al-Hadis, tidak memahami ilmu gramatika Arab, nahwu sorob, bilagah, bayan, ma'ani, mantek, istiqoq, sulit menerjemahkan. Betul. Dan bisa menyimpulkan belum satu ayat kalau asbabul itunya ya. Asbabul nuzul, asbabul wurud. Hadis saja kan itu ada hadis Hasan Sulaiman gitu. Belum Madiniyah, Makkiyahnya surat-suratnya ya. Gitu. Makanya kan di pesantren itu kan ada 12 jurusan. Sorpun, bayanun, ma'ani, nahwu, qofiyah, syi'run, arun, istiqoq, khot, insya, munadorot, istiqoq. Itu harus memahami 12 jurusan kalau di sekolah. Dia kalau di akademisi mungkin jurusannya ini. Kalau di pondok itu sorob, bayan, ma'ani, nahwu, qofiyah, syi'run, arun, istiqoq, khot, insya, munadorot. Gitu. Kalau memahami 12 itu ya insya Allah menyelesaikan Quran hadisnya pasti benar. Nah, ini kembali ke bahasa Pak Haji nih, yang kotor ini ya. Karena orang selalu bilang tidak umum lah ya. Yang tidak umum. Saya lihat di kamus kona tenggelam. Kona. Gitu, tenggelam. Ini penelitian saya nih, menurut saya. Tola artinya panjang. Tola iya dulu. Kenapa
jalan panjang disebut jalan tol. Iya, iya. Jalan tol gitu ya. Gatil. Satu karena jalannya panjang. Panjang. Makanya saya mikir siapa pertama yang menciptakan dan mengarang namanya jalan tol. Jalan tol ya. Ini yang saya Kenapa nggak sebut jalan panjang? kan disebut jalan panjang. Itu nggak jalannya pakai bahasa Indonesia, tolnya pakai bahasa Arab. Arab. Gitu. Dari Jalan tolak ya. tol. Nah, kalau istilahnya bukan anekdot, kalau kita humor. Kenapa jalan panjang disebut jalan tol? Karena yang buatnya laki-laki. Kalau yang buatnya perempuan jadi jalan til. Ini mau humor. Iya, iya, iya. Nah, gitu. Kona artinya tenggelam, tola artinya panjang. Kalau disatukan dua kalimat Arab ini, berarti kalau disatukan itu menurut ilmu gramatika bahasa Arab namanya idopat. Gitu. Idopat namanya idopat nih. Seperti arkanul islami utawi piro-piro rukun Islam kan itu disatukan, atau hijjul baiti menghaji ke Baitullah. Kebiasaan orang Arab kalau menyuruh pembantunya ke pasar contoh gitu. Nah, ke pasar Yahudim ta'al. Pembantu sini gitu. Dan biasanya kalau bahasa Arab kebiasaannya itu huruf akhirnya itu suka sukun. Yahudim ta'al, pembantu sini gitu. Istarisum, kamu beli bawang merah. Istarisum kan bawang merah. Istarim baso, kamu beli bawang putih. Nah, ini menurut penelitian saya nih. Gitu. Kona tenggelam, tolak panjang. Kalau disatukan jadi kona tol. Nah, disatukan nih, idopat lah bahasanya. Nah, kan karena itu kurang enak. Kadangnya ke orang Indonesia. Terdengar dari orang zaman dulu. Nah, jadi dibacanya bukan konatol. Jadi kon. gitu. Iya. Dan kalau yang pas buat alat kelamin laki-laki memang sebutannya harus itu. Alat kelamin laki-laki dipanggil penis kurang pas. Dipanggil dakar kurang pas, karena itu bahasa Arab. Iya. Dipanggil kalau bahasa Sunda jalu, si jalu. Karena sama hadapun bujal ayah hulu. Ternyata itu ya jalu itu ya. Ada penujal ya hulu botak. Nah, jadi sebetulnya yang pantas untuk alat kelamin laki-laki memang sebutannya itu. Iya. Karena sesuai fungsinya menenggelamkan yang panjang. Iya. Nah, ini menurut saya, Setelahnya saya mengamati, meneliti. Ternyata ini bukan bahasa jorok sebetulnya, bukan. Ya. Cuman orang gitu. Menghukumi sesuatu, menghakimi sesuatu tanpa didasari keilmuannya. Ya itu tadi, kita jangan sembarangan untuk menghakimi orang itu sesat lah, sirik lah atau apalah. Karena mungkin kita belum tahu ilmunya, belum nyampe ilmunya. Sedangkan yang namanya urusan sesat, urusan sirik itu kan urusan hati, urusan kita dengan Allah, ya kan? Kita tidak berhak untuk itu. Coba kita simak, kita pelajari dulu, gitu ya. Oke Gus, karena ini sudah hampir menjelang subuh, 3:30 nih, kita tanpa disadari ternyata asik juga ya, mengupas dan membahas ilmu-ilmu RDAY berdasarkan kitab kuning. Kenapa kita harus ngaji kitab kuning? Ternyata semuanya sudah dikupas tuntas ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita simpulkan ya, tentang ilmu-ilmu RDAY itu ternyata tidak ada kesesatan ataupun yang bersifatnya syirik ya. Tidak ada ternyata ya, Bapak Ibu ya. Setelah kita kupas selama ini kan yang kita ketahuin, ya mungkin Pak Haji membahasnya tidak umum, bahasa-bahasa yang memang terdengarnya apalagi di zaman sekarang gitu ya. Wah itu bahasa jorok, bahasa apa, dan terkait dengan ilmu kearifan lokal. Ternyata memang Allah sudah menciptakan semuanya gitu loh ya. Ya memang yang dulu ya mungkin zaman nenek moyang kita, zaman kakek nenek kita mungkin masih dipakai, tapi kan ke ibu kita, ke kita udah jarang gitu kan.
Terus ketika Pak Haji bilang, kalau lu berhasil, lu terkabul, ya lu guru gue gitu kan. Artinya apa? Karena pelaku-pelakunya kan di zaman sekarang udah nggak ada. Masa kita mau nanya ke kakek kita, ke nenek kita, kayak dulu waktu cawe-cawe atau ini terbalik hasilnya gimana, kan nggak mungkin, kan udah nggak ada. Makanya Pak Haji bilang, lu praktek ya gitu kan. Nah lu nanti kalau berhasil, lu testimoni di sini, lu guru gue. Ya karena pelakunya kan nggak ada dulu ya sekarang ini gitu ya. Ya mungkin itu aja Gus. Terima kasih atas ilmu yang berharga ini. Jadi Bapak Ibu jangan ragu lagi ya. Semuanya sudah dikupas, sudah jelas. Ya mungkin itu aja. Mungkin ada penutup dari Gus? Boleh? Sok silakan. Yang pertama, mohon maaf barangkali tadi saya mengupasnya mungkin banyak salahnya atau gimana. Tapi insya Allah saya mengupas ilmu-ilmu Arda itu jelas sumbernya, ada sumber dari Al-Qur'annya, Alkitabnya, Sunnahnya, bahkan kitab-kitab yang biasa dipelajari di pesantren. Jadi kepada semua tamu-tamu RDAJ, jangan ragu, jangan merasa was-was. Insya Allah dan saya pastikan ilmu RDAJ tidak ada yang melanggar aturan agama, apalagi sampai syirik wadah tidak ada gitu. Nah, karena saya pun gitu mengamalkan ilmu RDAJ itu. Setelahnya saya membaca Al-Quran, ternyata banyak menemukan ayat-ayat. Saya pelajari ilmu ML, ternyata banyak, ada kitab-kitabnya hadis. Nah, jadi sekali lagi dari saya, pada semua pemirsa, mobil khusus tamu-tamu RDAY atau kepada semua netizen, itu mudah-mudahan kupas tuntas kalau Kupas tuntas. bermanfaat. Ya. Bukan kutang ya. Kalau kutang kupas bintang, ini kupas tuntas ya betul. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan Ya, yang lebih manfaat, memantapkan keyakinan dan betul. lebih bermanfaat. Mungkin itu dari saya, mohon maaf mungkin barangkali ada kekurangan ataupun kesalahan. Ya, mungkin itu aja Bapak Ibu. Terima kasih karena sudah memasuki waktu subuh. Kita tutup untuk live streaming sekarang. Nanti Bapak Ibu mungkin yang malam ini tidak nonton, besok pagi sudah ada rekamannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gus. Sama-sama. Ya, sukses. Aduh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ayo Bapak Ibu.